Nanti alasan aku pengen melanjutkan di sini itu apa? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Jasmine di channel Jasmine. Senang banget teman-teman, setelah sekian lama aku nggak pernah ngonten. Makanya hari ini aku akan sharing bagaimana cara untuk menulis esai beasiswa yang baik. Dan alhamdulillah teman-teman, untuk kali ini aku juga sudah berhasil membantu 3 menti aku lolos di tahap selanjutnya dari beasiswa unggulan. Aku akan jelaskan dulu tentang esai ya teman-teman. Sebenarnya esai itu adalah suatu karangan prosa yang dibuat dari sudut pandang seorang penulis dan disertai dengan argumen juga data. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada perbedaan di antara esai populer dan juga non populer. Di mana teman-teman biasa menuliskan untuk lomba itu adalah yang non populer atau yang ilmiah sekali, tapi kali ini untuk menulis esai beasiswa, kamu harus bisa menulis yang populer namun masih penuh dengan data-data. Dalam artian adalah kamu bisa menggunakan bahasa yang komunikatif untuk menceritakan tentang diri kamu sendiri, tetapi juga masih perlu berbagai macam unsur ya, seperti permasalahan pun juga ada yang kamu harus selesaikan, dan ini tentunya sesuai dengan tema. Sebelum teman-teman yang mau mengikuti seleksi esai dari beasiswa mau menulis, kamu perlu terlebih dahulu mengecek ya tema yang diberikan apa, dan pahami betul-betul makna dari tema tersebut. Kalaupun ada subtemanya, boleh dipilih manakah di antara beberapa itu yang benar-benar kamu bisa pahami dan kamu merasa nyaman untuk menulisnya. Sekarang bagaimana sih menulis esai beasiswa? Aku sarankan teman-teman untuk bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu, sehingga teman-teman tahu mau menulis apa nanti dalam prosesnya. Nah, yang pertama adalah mencari ide. Sebenarnya beasiswa itu adalah mencari orang yang tahu dirinya sendiri. Dalam artian apa yang kamu branding, apa yang kamu ceritakan di dalam esai adalah seberapa jauh kamu bisa mengenali diri kamu, dari kekurangan, kelebihan, kemampuan ya, dan bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan, kamu pernah punya pengalaman apa saja. Teman-teman yang perlu diingat adalah hanya ada beberapa saja di sini cerita dari hidup kamu yang perlu kamu masukkan ke dalam esai beasiswa. Tidak perlu semuanya, tapi angkatlah satu permasalahan yang memiliki ide tertentu untuk bisa diangkat menjadi suatu cerita yang memiliki benang merah di antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Yang aku maksud adalah kita ambil contoh dari LPDP yang memiliki tema kontribusiku setelah menyelesaikan studi terhadap Indonesia. Apa sih kontribusi kalian? Nah, ketika kalian ingin menceritakan kontribusi, tidak semata-mata langsung berangkat untuk menceritakan apa saja yang akan kalian lakukan, tapi ceritakan terlebih dahulu, kamu itu siapa? Kamu itu selama ini melakukan apa sih? Dan kamu fokusnya di bidang apa? Skill apa yang kamu miliki dan kamu tertarik untuk dalami? Dan alangkah lebih baik lagi kalau kamu bisa mengangkat suatu permasalahan khusus yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa di SDGs itu sudah banyak sekali target-target, kurang lebih 17, betul? Nah, kamu bisa ambil salah satu dari itu, pasti ada yang berkaitan sama bidang kamu. Contohnya seperti aku education, maka aku akan mengambil permasalahan pendidikan yang menurut aku penting dan selama ini memang aku lakukan. Nah, sebelum aku bisa mendapatkan ide ini, pastinya terdapat banyak sekali perenungan tentang diri aku sendiri dan bagaimana aku bisa mengungkapkan esai dengan baik itu karena aku benar-benar menuangkannya dari dalam hati dan juga dari pikiran. Jadi sebelum kamu menulis esai dan ingin menyusun kerangka, coba tanya ke diri kamu terlebih dahulu tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan ini. Jika kamu sudah berhasil menjawab pernyataan tersebut, kamu dalami tema yang diambil. Seperti tadi aku ambil contoh LPDP, kontribusi apa, maka aku
pertama ya, tidak serta-merta menceritakan identitas terlebih dahulu, tapi aku langsung membuat suatu hook ya. Hook itu adalah suatu statement yang unik, menarik, yang membuat pembaca tertarik untuk melanjutkan bacaan. Jadi aku langsung menembak pada masalah apa yang ingin aku sasarkan. Pada saat itu permasalahanku berkaitan dengan media pembelajaran, dan aku menceritakan sedikit tentang masa kecilku di saat aku melihat dan takjub terhadap media pembelajaran, dan yang pada akhirnya bisa mengantarkan aku bisa menjadi mahasiswa dan aku berkecimpung di dunia tersebut. Jadi aku berangkat dari masa lalu dan menceritakan apa saja yang pernah aku lalui. Kemudian barulah setelah tuntas menceritakan sedikit tadi, aku menceritakan tentang diriku. Aku siapa, aku mahasiswa dari mana, kemudian aku sekarang itu fokusnya di bidang apa, dan ketertarikan ini tuh muncul karena kegiatan apa. Kemudian selama ini apa yang sudah aku lakukan berkaitan dengan tema-tema ini. Dan ini bisa menjadi bukti bahwa selama ini aku bukan orang yang diam saja, tapi aku juga orang yang mau terus belajar, berproses, dan pada akhirnya bisa mengangkat suatu isu dan fokus di isu tersebut serta berusaha menyelesaikannya. Karena LPDP ini adalah beasiswa yang bertujuan untuk memberikan dana bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan, terutama magister, doktor, dan aku mengambil yang magister, maka aku mencari tahu di dalam proses aku bisa sampai di sini, di titik dimana aku sudah memiliki suatu media pembelajaran, apa sih kendalanya? Nah, ternyata aku menemukan beberapa kendala di mana aku selesai mendevelop suatu media pembelajaran namun tidak aku publikasikan karena pengetahuan tentang publikasiku sangat kurang. Dan karena ini, aku melanjutkan magister itu bukan suatu keinginan namun suatu kebutuhan. Dan kebutuhan-kebutuhan ini kemudian aku jelaskan di paragraf selanjutnya. Aku uraikan semuanya, apa mata kuliah yang sekiranya bisa membantu aku nanti untuk bisa meneruskan perjuangan menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan media pembelajaran. Setelah itu teman-teman, aku ungkapkan, aku melakukan riset. Aku lakukan riset di website dari universitas yang aku tuju. Aku cari di sana siapa sih profesornya di sini yang bisa membantu aku untuk belajar nanti. Alasan aku pengen melanjutkan di sini itu apa, dan kira-kira mata kuliah apa sih yang kedepannya ini aku akan ambil dan sangat bermanfaat untuk melanjutkan perjuanganku nanti. Selesai menjelaskan tentang apa saja yang aku butuhkan, kemudian aku membuat suatu perencanaan di masa depan. Dari berbagai macam hal yang tadi aku bilang sebagai benang merah, di masa lalu aku sudah melakukan apa, di masa kini aku menemui masalah apa, dan aku ingin ke depannya seperti apa, aku ungkapkan di paragraf selanjutnya. Jadi aku membuat suatu planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang pastinya akan memberikan kontribusi. Dikit banyak itu pasti akan ada kontribusi yang bisa diterima oleh masyarakat di sekitarku, bahkan bisa meluas. Dan ini bukan sekedar bullshit ya teman-teman, tapi ini benar-benar sesuatu yang aku pikirkan dengan terukur ya. Jadi aku memberikan suatu statement tentang rencanaku itu bukanlah omong kosong, tapi memang yang benar-benar di masa depan bisa aku wujudkan. Jadi semua juga sesuai sama kapasitasku. Dan dalam prosesnya yang aku buat kemarin, dalam 2 tahun selama aku menempuh studi, aku akan menjadi pribadi yang seperti apa. Kemudian dalam 3 tahun ke depan cita-cita aku menjadi apa. Dalam 5 tahun setelahnya, setelah menjabat mungkin atau setelah memiliki profesi tertentu, itu apa yang bisa aku lakukan supaya dampaknya ini bisa snowball ya, bisa beriringan setiap waktu, bisa semakin besar setiap waktu. Inilah teman-teman yang dimaksud dengan esai beasiswa adalah bagaimana cara kita untuk bisa memperkenalkan diri kepada para juri tanpa beliau perlu untuk bertemu kita sebelumnya, namun dengan membaca mengetahui bahwa kita tuh memiliki suatu keahlian, memiliki suatu value yang pastinya cocok dengan visi misi beasiswa, sehingga
pemberi beasiswa itu merasa bahwa kita memang orang yang dibutuhkan ya untuk meneruskan perjuangan bangsa. Karena sekali lagi teman-teman, masalah beasiswa itu tidak hanya soal finansialnya saja, tapi teman-teman juga harus pikirkan tanggung jawab besar di belakangnya, karena uang yang kita dapatkan itu uang dari rakyat. Jadi jangan semata-mata berpikir bahwa kalian bisa menembak beasiswa dan mendapatkannya saja, tapi apa yang akan kalian lakukan setelahnya itu juga perlu dipikirkan. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku bagikan. Nantinya aku akan sharing di video lain untuk membahas tentang bagaimana detail dari esai beasiswa ataupun esai yang lain, maupun berbagai macam tips and trick dari lomba-lomba yang pernah aku ikuti sebelumnya. Dan pastinya akan menarik sekali kalau teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu channel ini, supaya aku nanti bisa sharing mengenai apa saja yang pernah aku lewati, kegagalan, keberhasilan, termasuk bagaimana aku menjalankan program magister doktor kali ini. Terima kasih teman-teman, semoga video ini membantu. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.